Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Saya percaya semuanya dahsyat, luar biasa. Semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Kita yakin dan percaya Tuhan masih melindungi kita. Hampir 4 bulan kita tidak bertatap muka, bertemu di dalam satu ruangan di gereja. Tapi saya yakin dan percaya melalui ibadah offline ini, melalui ibadah online ini, kita menghadirkan Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita tahu ketika Tuhan yang kita sembah, kita puji, kita buka hati kita, maka Tuhan hadir di rumah kita dan di hati kita. Amin. Persiapkan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, bahkan di bulan ke-7 di tahun 2020 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan masih menyertai kami di dalam peristiwa yang kami alami hari demi hari Tuhan, melewati pandemi ini Tuhan. Kami selalu percaya, kami selalu berharap hanya kepadamu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan terjadi bagi umat-Mu GBI LCD Family dimanapun berada Bapa. Biarlah kami selalu memuji menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkata dalam setiap puji-pujian umat-Mu. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang dalam bermasalah Tuhan Engkau berikan jalan keluar bagi kami. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan membawa dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan, masuk dalam hadirannya yang kudus. Sembah Dia, Raja di atas segala raja, yang berhiaskan kekudusan. Mari naikkan pujian ini kepada Tuhan bersama-sama. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan dengan membawa korban pujian kami. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku
besar terus. Sekali lagi katakan layak Tuhan, layak dipuji disembah, tata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar Tuhan, namamu besar Tuhan, namamu besar Tuhan, namamu besar termulia. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau yang layak kami puji, kami sembah Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di hati kami, Engkau ada di mulut kami. Biarlah setiap keluar dari mulut kami adalah memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak meninggikan Engkau hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu yang di rumah tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan tos kiri kanannya, depan belakang. Katakan, mari memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa bagi kita. Yes.
kuasa bagi kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Seperti seorang wanita yang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Biarlah kita demikian mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Haleluya. Naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kami tetap setia Tuhan. Haleluya. Mari seluruh jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap bersyukur pada Tuhan ketika kita mengalami masa-masa yang sulit pada saat ini. Biarlah kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan mari semua jemaat yang ada di rumah masing-masing, kita tundukkan kepala, kita berdoa dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini sungguh kami bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan tetap mengajar kami untuk tetap bersuka cita meskipun masa-masa yang sulit harus kami lewati. Tapi kami percaya kami tetap memegang janji kebenaran firman Tuhan yang adalah ya dan amin, yang akan menuntun kehidupan kami untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu yang telah kami lalui. Ketika kami banyak masalah, Tuhan menuntun. Ketika masalah kami belum berakhir, maka Tuhan akan terus menuntun kami dengan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan. Sebab itu pagi hari ini ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, ampuni kami, kuduskan kami ya Tuhan. Biar pagi hari ini kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami yang lemah, Tuhan akan memberikan kekuatan. Kami yang putus asa, Tuhan akan memberikan pengharapan. Sehingga pada akhirnya kami akan melihat
kemuliaan Allah tetap nyata dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, pelayanan kami, gereja Tuhan, dan nama Tuhan dimasyurkan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Mari semua kita jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya, jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, salam sukacita, salam damai sejahtera buat kita semua pada pagi hari ini. Saya percaya jemaat semua yang ada di rumah tetap bersukacita, tetap bergembira. Dan pagi hari ini, mari kita siapkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sama-sama kita akan membaca, baik kita yang ada di rumah. Buka firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Lukas 18 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-43. Sekali lagi, Lukas 18 ayat 35 sampai ayat 43. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Haleluya, jemaat kekasih dalam Tuhan. Di ayat 42 berkata, lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jemaat, imanlah yang menyelamatkan orang yang buta ini. Jemaat kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini perikop tentang Yesus menyembuhkan seorang buta di Yeriko merupakan bagian daripada kitab Injil Sinoptik, karena ini dicatat oleh 3 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, dan kitab Lukas. Sebab itu pada pagi hari ini saya memberikan tema untuk ibadah pada pagi hari ini adalah ada pertolongan Tuhan di masa sulit. Sekali lagi temanya adalah ada pertolongan Tuhan di masa sulit. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup berkenan dan hidup selalu bertumbuh di dalam iman, biarlah itu menjadi bagian daripada gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu adalah menunjukkan sekalipun di masa sulit, kita masih memiliki gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Putus asa, kecewa, sakit hati, biarlah ini menjadi bagian daripada batu loncatan untuk kita terus hidup bertumbuh di dalam iman. Sebab itu pagi hari ini sekilas kita melihat kisah yang digambarkan dalam kitab Lukas ini, bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang buta, adalah sebagai gambaran masih ada pertolongan Tuhan. Perjalanan Yesus, ketika Yesus mau nyampe di kota Yeriko atau di pinggir kota Yeriko, Yesus masih menyempatkan diri untuk melakukan mujizat terhadap orang yang buta. Dan setelah Yesus tiba di kota Yeriko, Yesus pun melakukan penyelamatan atau membawa jiwa buat seorang yang bernama Sakeus yang bertobat dan memberi diri untuk melayani Tuhan. Inilah panggilan Yesus selama dia yang ada di bumi, dia melakukan panggilan. Oleh sebab itu, Yeriko ini merupakan kota yang penduduknya kurang lebih 25.000 orang, di mana itu adalah orang-orang yang berada di daerah Palestina dan Israel.
Dan kota Yeriko ini dipercaya sebagai salah satu kota tertua di dunia, atau disebut kota pohon palem. Dan di kota Yeriko ini adalah disebut sebagai kota yang merupakan sumber air. Namun dari hal ini kita mau belajar bahwa apa sih sebetulnya peristiwa yang terjadi di dekat kota Yeriko. Selain peristiwa yang kita bisa lihat adalah bagaimana Yesus menyembuhkan, bahkan memulihkan orang yang buta. Orang yang buta ini adalah boleh dikatakan sudah jatuh ketimpa tangga. Kenapa saya katakan demikian? Sudah buta, miskin, dan dia menjadi pengemis. Mungkin kita bayangkan dalam kehidupan kita di masa pandemik ini. Hidup kita sudah begitu susah, bahkan hidup kita sudah menjadi banyak pergumulan. Tetapi biarlah pagi hari ini kita belajar bagaimana orang yang buta, orang yang miskin, dan mengemis. Sebab itu ciri daripada orang yang mungkin kekurangan adalah dia akan mengemis. Dia akan meminta-minta, seperti terjadi kepada orang yang buta ini, yaitu seorang laki-laki Yahudi yang bernama Bartimeus. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kalau kita membayangkan bagaimana kondisi daripada orang yang buta ini yang namanya Bartimeus, bahwa dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia masih memiliki iman untuk memiliki pengharapan bagaimana dia keluar dari masa-masa yang sulit. Sebab itu kita pun belajar bagaimana kita menjalani masa-masa yang sulit seperti yang kita jalanin kurang lebih 4 sampai 5 bulan belakangan ini dengan kondisi pandemi COVID-19 ini yang membawa dampak yang cukup luas. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, kita mau belajar bersama-sama, ya. Ternyata Bartimeus ini yang buta secara fisik tidak membuat dia memiliki kebutaan secara rohani. Sekali lagi, ternyata Bartimeus yang buta secara fisik tidak membuat dia buta secara rohani, dan dia masih memiliki pengharapan. Sebab itu, mungkin kita sedang dibutakan pada saat ini dengan berita-berita, dengan tekanan-tekanan hidup yang ada yang sedang kita jalani. Tetapi biarlah mata rohani kita masih terbuka untuk Tuhan, karena Tuhan akan melakukan sesuatu. Segala sesuatu mungkin bisa tertutup dalam kehidupan kita, seperti kejadian daripada Bartimeus ini. Dia buta secara fisik, tetapi kita melihat ternyata buta rohani dia tidak ada. Bahkan membukakan mata rohani dia untuk berharap ada pertolongan Tuhan. Sebab itu saya percaya ketika jemaat pada saat ini rasanya semua masalah-masalah yang kita hadapi sudah tertutup, saya percaya masih ada pintu-pintu dan jendela-jendela yang terbuka untuk datang pertolongan Tuhan kepada kehidupan kita. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, kita melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat dan pemulihan bagi Bartimeus ini yang buta secara fisik, sehingga dia bisa dipulihkan. Bagaimana dia melewati masa-masa yang sulit, seorang pengemis, seorang yang buta mendapat pertolongan daripada Tuhan. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini mari kita merenungkan bersama-sama. Ada 5 langkah atau sikap seseorang ketika sedang mengalami masa sulit. Bartimeus ini yang buta secara fisik, dia menghadapi masa-masa yang sulit, harus berada di pinggiran jalan, mengemis, dan fisik matanya juga buta. Itulah sangat sulit bagi seseorang yang buta dan miskin. Dia harus berjuang untuk hidup. Sama seperti kehidupan kita, kita sedang berjuang untuk hidup. Namun kita tetap bersyukur. Ya, secara fisik kita tidak ada yang buta. Ya, secara fisik pendengaran kita masih bagus. Secara fisik tubuh, anatomi tubuh kita masih tersusun rapi, tidak ada cacat. Tapi kita melihat bagaimana seorang yang buta
dia mengalami mujizat, dia mengalami pertolongan daripada Tuhan. Sebab itu mari kita merenungkan melalui kitab yang sudah kita baca tadi, bahwa ada 5 langkah yang bisa kita renungkan sikap daripada Bartimius yang buta ini mendapat pertolongan. Sebab itu sekali lagi adalah ada pertolongan Tuhan di masa sulit seperti yang dialami oleh Bartimius. 5 langkah ini mari kita merenungkan bersama-sama. Langkah yang pertama, supaya kita keluar dari masa sulit seperti yang dialami oleh Bartimius, langkah yang pertama adalah miliki kepekaan rohani, miliki pendengaran yang tajam terhadap suara Tuhan. Sekali lagi, seluruh jemaat harus memiliki kepekaan rohani, harus memiliki kepekaan pendengaran secara rohani atau tajam tentang apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Kita harus belajar mengerti suara Tuhan. Sebab itu di ayat yang ke-36 berkata, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Jadi waktu banyak orang berkerumun, mendengar bahwa Yesus akan lewat, Bartimius ini yang buta ini bertanya, apa itu? Berarti dia masih memiliki kepekaan mendengar. Atau dengan kata lain, Roh Kudus sedang bekerja kepada Bartimius, sehingga Bartimius ini bertanya, siapa yang lewat? Ayat 37, kata orang kepadanya, Yesus, orang Nazaret lewat. Disitulah kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja kepada Bartimius, sehingga Bartimius ini memiliki kepekaan. Yang lewat itu adalah Yesus. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kita harus belajar memiliki pendengaran rohani seperti Bartimius ini. Sebab itu iman kita akan bertumbuh ketika kita mendengar. Sebab itu jelas apa yang dikatakan dalam kitab Roma 10. Ya, jemaat kekasih dalam Tuhan, dalam kitab Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jemaat kekasih dalam Tuhan, Yesus hanya lewat mendekati kota Yeriko, tapi Roh Tuhan bekerja. Roh Tuhan memberikan kepekaan kepada Bartimius untuk menyelidiki siapa yang lewat. Artinya Bartimius ini memiliki kepekaan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Iman kita akan muncul, iman kita akan hidup ketika kita sering mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu sekali lagi dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Sebab itu begitu pentingnya kita mendengar suara Tuhan. Begitu pentingnya Tuhan akan berbicara kepada kita melalui firman-firman yang kita dengar setiap hari Minggu melalui live streaming, melalui YouTube, ataupun dalam bentuk media sosial apapun. Itulah firman Tuhan itu diperdengarkan. Atau dengan kita membaca, maka Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus akan berbicara dalam kehidupan kita melalui setiap firman yang kita baca setiap hari di saat kita saat teduh pagi hari. Bahkan di saat kita menerima renungan firman Tuhan pagi dan sore. Sebab itu biarlah seluruh jemaat jangan menyia-nyiakan setiap firman Tuhan yang di-share setiap pelayan-pelayan Tuhan di pagi hari dan sore menjelang malam hari melalui media sosial, WA group yang setiap hari rutin disampaikan melalui media WhatsApp ini. Dengan kita membaca renungan ini, itu dapat membangkitkan iman kita supaya kita memiliki kepekaan apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, Bartimius ini bisa buta secara fisik, tapi dia tidak memiliki kebutaan secara rohani. Dia tidak memiliki kebutaan terhadap pendengaran akan firman Kristus. Sebab itu
Mari, ya, kita hidupkan pendengaran kita. Kita hidupkan mata rohani kita yang selama ini menjadi buta. Menjadi buta karena masalah yang kita hadapi. Menjadi buta karena begitu banyak pergumulan yang kita hadapi. Menjadi buta karena kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Tapi yang saya mau katakan, ya, pendengaran akan firman Kristus akan membuat segala kebutaan dalam diri kita menjadi terbuka di hadapan Tuhan. Jemaat kekasih dalam Tuhan, itu langkah pertama, yaitu milikilah kepekaan rohani, mendengarkan firman Tuhan. Bartimeus ini memiliki kepekaan yang tajam ketika Roh Kudus memberikan sesuatu kepada Bartimeus, bahwa yang akan lewat itu adalah Yesus dari Nazaret. Yang kedua, langkah yang kedua, berseru pada sumber pertolongan atau pengharapan. Sekali lagi, langkah yang kedua adalah biarlah seluruh jemaat memiliki apa yang disebut dengan selalu berseru kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan atau pengharapan. Ketika Bartimeus ini sudah tahu bahwa Yesus dari Nazaret yang akan lewat, maka apa yang Bartimeus lakukan? Dia berseru kepada Yesus. Ayat 38 berkata, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, bahkan di ayat 39 Bartimeus ini bersuara lebih keras. Ayat 39. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Jemaat kekasih dalam Tuhan, ketika Roh Kudus memberikan kepekaan kepada Bartimeus, dan ketika Bartimeus ini memiliki kepekaan yang tajam bahwa Yesus akan lewat, maka langkah yang kedua yang Bartimeus lakukan adalah dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Maka yang Bartimeus lakukan adalah dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita tetap berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan menjaga kehidupan rohani kita tidak sombong. Ketika kita ada masalah, kita tetap cari Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Dalam suka maupun duka, kita tetap mencari Tuhan sebagai sumber pertolongan yang memberikan kekuatan kepada kita. Baik ketika kita lemah, baik ketika kita diberkati oleh Tuhan supaya kita tidak jatuh dalam dosa, maka berserulah kepada Tuhan. Bartimeus ini sungguh-sungguh dia ingin mengalami pertolongan di masa sulit. Ketika kita semua ingin mendapat pertolongan di masa sulit, maka biarlah kita tetap berseru kepada Tuhan melalui doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan di pagi hari atau malam hari. Saya percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan, janganlah kita hanya berdoa mengucap syukur, tapi biarlah kita berdoa, Tuhan diberikan kekuatan supaya saya hidup seperti Engkau. Ada orang yang sanggup mengucap syukur kepada Tuhan karena diberkati, tetapi ada orang yang tidak sanggup berseru kepada Tuhan karena sedang masalah. Tapi yang saya mau katakan, ya, bukankah firman Tuhan berkata mengucap syukur dalam segala hal? Segala hal itu adalah baik suka maupun duka. Tetapi dalam konteks ini, Bartimeus ingin melihat pertolongan Tuhan di masa sulit yang Bartimeus alami. Dia buta, dia melakukan profesi dia sebagai pengemis. Oleh sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, itulah langkah yang kedua. Langkah yang ketiga yang saya mau katakan, ketika kita berseru kepada Tuhan, langkah ketiga yang saya mau katakan adalah jangan peduli kata orang yang tidak membangun iman kita. Sekali lagi langkah ketiga, jangan peduli
Apa kata orang yang tidak dapat membangun iman kita? Jemaat kasih dalam Tuhan, ketika kita datang ke gereja, ketika kita mau menyetel YouTube GBI Sinta 78, mungkin ada orang berkata, ngapain kita ikut ibadah online? Mungkin orang berkata, ngapain kita ibadah jam 8? Perkataan-perkataan itulah yang membuat iman kita tidak terbangun. Sebab itu Bartimeus tidak mau peduli tentang hal itu. Ya, makanya di ayat 39 berkata, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Jemaat kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar itu menegur dia supaya Bartimeus ini diam. Tetapi Bartimeus ini tidak mau peduli, karena dia berharap pertolongan daripada Tuhan. Bukankah seringkali kita ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak orang yang tidak suka dengan kita? Bukankah ketika kita mau beribadah pada pagi hari ini, begitu banyak godaan yang harus kita alami? Tetapi Bartimeus ini tidak mau peduli. Sebab kadangkala perkataan-perkataan orang itu akan membuat kita tersandung. Tetapi biarlah kita akan melihat dan bergaul dengan orang-orang yang membangun iman kita. Orang lain bisa menjadi penghambat untuk diri kita percaya kepada Yesus. Tapi yang saya mengatakan, jangan karena orang lain saudara tidak percaya kepada Yesus. Pandemik bisa menjadi penghambat untuk kita beribadah. Tetapi keyakinan iman, kekristenan saudara, jangan membuat itu terhambat. Ya, jangan batasi kuasa Tuhan hanya karena perkataan orang. Jangan batasi kuasa Tuhan hanya karena banyak masalah. Kuasa Tuhan itu tetap ada bagi orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Masa lalu dan perkataan orang membuat kita malas untuk dekat kepada Tuhan. Tetapi kita bisa melihat bagaimana keteguhan iman daripada Bartimeus. Ketika orang lain mau menghambat dia untuk mendekat Yesus, Bartimeus ini tidak mau peduli. Maka sekali lagi saya baca ayat 39, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Jemaat kekasih dalam Tuhan, orang di sekitar itu menegur Bartimeus supaya diam. Bartimeus tidak mau peduli. Makanya dikatakan, namun semakin keras ia berseru. Biarlah semakin kita terhimpit dengan banyak masalah, biarlah kita semakin bersuara keras, bersuara nyaring kepada Tuhan. Kasihanilah aku, anak Daud, kasihanilah aku. Jemaat kekasih dalam Tuhan, itu yang kita bisa lihat bagaimana keteguhan iman daripada Bartimeus. Dia dihambat, dia dilarang, tetapi Bartimeus ini memiliki keyakinan yang teguh. Jemaat kekasih dalam Tuhan, sekalipun kita mungkin ada hambatan, ada banyak masalah, orang lain mencemooh kita, tetapi saya mengatakan, ketika kita butuh pertolongan Tuhan, maka masih ada pertolongan Tuhan di masa-masa yang sulit. Bartimeus ini mengalami masa sulit. Bahkan ketika dia akan mengalami pertolongan, orang-orang di sekitar itu melarang dia. Dan saya percaya, ya, iblis akan melarang kita untuk berseru kepada Tuhan. Orang lain akan melarang kita untuk berseru kepada Tuhan. Tetapi apabila iman kita semakin kuat dan kokoh, maka kita akan terus berkata, anak Daud, kasihanilah aku. Ini yang kita bisa lihat dan kita renungkan dari langkah yang ketiga. Langkah keempat yang saya mengatakan, jadikan diri kita menjadi pusat perhatian Tuhan. Jemaat kekasih dalam Tuhan, langkah keempat adalah jadikan hidup kita, jadikan diri saudara dan saya menjadi pusat perhatian Tuhan. Ya, keteguhan iman daripada Bartimeus ini sehingga dia menjadi pusat perhatiannya Yesus. Ayat 40. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada dekatnya, Yesus bertanya kepadanya,
Jemaat kekasih dalam Tuhan, lalu Yesus berhenti dan menyuruh. Ketika Yesus sudah dekat kota Yeriko, Yesus masih mau berhenti. Artinya apa? Yesus mau lihat siapa yang memanggil dia. Jemaat kekasih dalam Tuhan, bukankah kita seringkali mungkin sedang dalam perjalanan, kenapa kita berhenti? Mungkin di samping kiri, samping kanan kita ada yang ingin kita lihat, sehingga itu yang menjadi pusat perhatian kita, kenapa kita berhenti. Ini yang terjadi, yang dialami oleh Yesus ketika Bartimius ini menjadi pusat perhatiannya Yesus. Artinya Roh Tuhan bekerja. Artinya Yesus mengetahui iman daripada Bartimius ini, sehingga Yesus berhenti dan akan menyatakan pertolongannya kepada Bartimius. Jemaat kekasih dalam Tuhan, ya, jadikanlah diri kita bukan menjadi pusat perhatian iblis. Ya, jadikanlah diri kita bukan menjadi pusat perhatian dari setiap masalah-masalah yang ada. Tapi biarlah kita menjadikan hidup kita menjadi pusat perhatiannya Tuhan. Karena apa? Karena iman kita yang semakin hari semakin bertumbuh. Ya, ketika kita banyak masalah dan kita tidak mencari Tuhan, maka dampaknya apa? Kita menjadi pusat perhatiannya iblis. Kita menjadi pusat perhatiannya kuasa kegelapan. Tetapi kita belajar berdoa kepada Tuhan. Setiap kita ada masalah, kita belajar berseru, sehingga ada belas kasihan daripada Tuhan. Bartimius ini mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Makanya Yesus berhenti dan mau melihat Bartimius itu. Bartimius ini menjadi pusat perhatiannya Yesus. Dan biarlah kita seluruh jemaat menjadi pusat perhatiannya Yesus untuk menerima hidup dan pertolongan Tuhan di masa sulit. Jemaat kekasih dalam Tuhan, langkah kelima atau langkah yang terakhir yang saya mengatakan, ketika kita sudah menjadi pusat perhatiannya Tuhan, maka langkah kelima adalah mintalah pertolongan kepada Tuhan dengan keyakinan iman yang teguh. Ketika kita sudah menjadi pusat perhatiannya Tuhan, maka biarlah kita mengungkapkan kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita. Bukankah seringkali kita menjadi pusat perhatiannya orang? Ketika kita ingin menjadi pusat perhatiannya orang, maka orang menganggap kita adalah orang yang hebat. Orang menganggap kita adalah orang yang mampu. Ya. Ketika Yesus melihat Bartimius ini yang menjadi pusat perhatiannya Yesus, maka Bartimius ini tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk dia mempraktekkan iman dia. Ya, Bartimius meminta pertolongan Tuhan. Ayat 40. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Jemaat kekasih dalam Tuhan, ketika Bartimius ini menjadi pusat perhatiannya Yesus, Yesus bertanya kepada Bartimius. Ayat 41, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Jemaat kekasih dalam Tuhan, Yesus meminta kepada orang buta ini, dan orang buta ini meminta pertolongan daripada Tuhan supaya dapat melihat. Apa yang Tuhan lakukan? Ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya, jemaat kekasih dalam Tuhan, sekali lagi saya mengatakan, ya, milikilah iman seperti orang buta ini. Jadi Tuhan melakukan mujizat kesembuhan kepada orang buta ini karena iman yang ada. Sebab itu saya percaya
Ketika kita berseru, maka harus dibarengi dengan iman kita juga kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat kekasih dalam Tuhan, itulah yang kita bisa melihat bagaimana orang buta ini melewati masa sulit. Ada pertolongan Tuhan. Sudah buta, mengemis, seolah-olah harapannya tidak ada. Begitu sering kita lewat di pinggiran jalan, banyak orang yang mengemis tapi tidak buta. Bahkan juga ada orang buta juga mengemis, seolah-olah mereka tidak ada harapan. Tetapi Bartimius ini, orang buta ini, masih memiliki pengharapan karena dia memiliki iman yang kuat, iman yang teguh di masa sulit. Itulah 5 langkah yang bisa kita praktekkan bagaimana iman kita bertumbuh supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Melalui proses ini yang dialami oleh orang buta ini melewati masa sulit, maka ada 3 berkat yang kita bisa lihat. Ketika orang buta ini melewati masa sulit dan dia bisa melewatinya, maka 3 berkat yang dia miliki adalah, yang pertama, terjadi mujizat kesembuhan. Terjadi mujizat kesembuhan. Ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi berkat yang pertama adalah melihatlah engkau. Artinya ada kesembuhan, ada mujizat kesembuhan, ada pertolongan buat orang buta ini. Berkat yang kedua yang kita bisa lihat adalah di ayat 43, ya. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Berkat yang kedua adalah orang buta ini dari status pengemis menjadi pengikut Tuhan. Dari statusnya meminta-minta, sekarang adalah dia memberitakan Injil Tuhan. Sebab itu, sekali lagi di ayat 43 bagian B, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Sungguh kita melihat indahnya berkat yang dimiliki orang buta ini. Disembuhkan, dipulihkan, lalu mengikut Yesus. Berkat yang ketiga yang kita bisa lihat adalah, masih di ayat 43, ya, sambil memuliakan Allah. Sambil memuliakan Allah. Bahkan seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Ada kemuliaan Allah yang terjadi. Bukan terjadi kepada orang buta ini saja, tapi Tuhan merubah orang buta ini menjadi pengikutnya. Bahkan berkat yang ketiga kita bisa lihat, ada kemuliaan Allah. Orang-orang pada saat itu memuji Allah karena melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Saya percaya ketika kita bisa melewati masa sulit, maka kemuliaan Allah akan kita lihat. Orang akan melihat dan memuji Tuhan bahwa kita bisa melewati masa sulit karena karya Allah yang bekerja dalam hidup kita. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, biarlah kita persiapkan hati kita di masa-masa sulit ini untuk melihat pekerjaan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Orang lain akan memuji Tuhan karena melihat hidup kita bisa melewati masa sulit dengan iman. Biarlah kita diteguhkan oleh firman Tuhan dan kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan melalui kematian Kristus di kayu salib yang pagi hari ini kita peringati melalui perjamuan kudus. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, siapkan hati kita masing-masing, diri kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita satukan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah merenungkan bagaimana kami harus melewati masa sulit. Dan ada pertolongan Tuhan melalui refleksi firman Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan nyatakan kepada orang yang buta, yang mengemis di pinggir jalan. Tetapi Tuhan bisa ubahkan dia, Tuhan bisa sembuhkan dia, bahkan dia menjadi pengikut Engkau Tuhan. Bahkan orang-orang yang di sekitar itu memuliakan Engkau karena mereka melihat kemuliaan Allah, karya Tuhan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa, biarlah kami akan melihat kebaikan Tuhan yang masih berlaku dalam hidup kami, untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sebab itu kami mau merefleksikan
kematian Kristus melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, layakkan kami semua untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua jemaat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya, jemaat kekasih dalam Tuhan, siapkan perjamuan kudus Bapak Ibu yang ada di rumah, roti dan anggur, supaya kita betul-betul menyiapkan diri kita juga untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Sebab itu sambil kita mempersiapkan, kita angkat pujian Sang Terukur Kasih. Kita berdiri meskipun kita di rumah masing-masing. Sebelum kita menerima dan membagikan roti dan anggur perjamuan kudus, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan melayakkan kita semua. Ketika kita telah mendengarkan firman Tuhan, bahwa ada pertolongan di masa sulit, biar kita melihat juga pengorbanan Kristus di kayu salib. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Minta kekuatan kepada Tuhan supaya kita hidup sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik dalam hidup kami. Dan saatnya kami mau diteguhkan oleh perjamuan kudus kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami makan dan minum anggur perjamuan kudus, itu tandanya kami mau siap berkorban dan memberitakan kebenaran firman-Mu sampai kedatangan Kristus untuk yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Jemaat kekasih dalam Tuhan, perhatikan roti yang ada di tangan kanan kita ini melambangkan tubuh Kristus yang telah terpecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Karena itu mari kita mengangkat tinggi sambil kita mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya sambil memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Karena itu mari sebelum kita makan, kita berdoa kepada Tuhan bahwa kita mau menjadi seperti Kristus, siap dan rela berkorban untuk hidup sesuai dengan kehendak. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami makan roti ini dengan penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan. Anggur perjamuan kudus ini melambangkan darah Kristus yang telah tercurah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Karena itu mari kita mengangkat tinggi sambil kita mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Cawan inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku,
perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, dan menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan pengucapan syukur sambil mengingat darah Kristus yang tercurah untuk kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Nyatakanlah syukurmu kepada Tuhan. Karena Tuhan akan bekerja dan berkarya buat kita semua. Haleluya Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Dan kalau telah diberikan kekuatan melalui firman, maka kita bisa mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau lihat kehadiran Tuhan. Kau perhatikan pergumulan kami. Jadikanlah kami menjadi pusat perhatian yang Tuhan. Kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus layak terpuji. Nyatakan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Terima kasih Bapa di surga. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Itulah yang bisa kami katakan Tuhan. Karena kami melihat bagaimana Engkau bekerja dan berkarya dalam hidup kami, meskipun kami harus melewati masa sulit. Sebagaimana Tuhan menyatakan kuasa, mujizat dan pertolongan buat orang buta yang disembuhkan. Orang buta ini mengikut Engkau, dan kemuliaan Allah dinyatakan ketika mereka melihat Engkau menyembuhkan orang yang buta. Kami percaya dalam kehidupan kami tidak mau membutakan mata kami, tubuh kami, pendengaran kami, tapi kami mau membuat semua adalah terbuka di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang telah mengambil perjamuan kudus. Berkati semua pelayan, berkati seluruh jemaat yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biar jemaat dikuatkan, jemaat diberkati, dan jemaat mau mendapat pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Semua kita yang percaya mengimani bahwa Tuhanlah yang merupakan sumber pertolongan, sumber berkat dan hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang begitu indah, yang menguatkan iman kita. Di masa-masa pandemi saat ini kita tetap percaya, bersandar hanya kepada Tuhan.
Dan kita juga telah memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib lewat pengorbanannya, perjamuan kudus di rumah masing-masing. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan, persepuluhan kepada Tuhan, ucapan syukur lewat transfer rekening di BCA atas nama GBI Sinta 78. Boleh Bapak Ibu transfer di sana. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah pertolongan kita pada saat-saat ini yang menjadi kekuatan bagi hidup kita, karena pertolongannya begitu ajaib, sempurna. Haleluya, haleluya Tuhan. Hati kami merasa tenang bersama denganmu Bapa. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang Tuhan, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib bagi kami Tuhan. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Mari semua kita yang ada di rumah angkat tangan sama-sama katakan pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi Tuhan, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu, amin. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu Tuhan. Aku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan buat segala berkat-Mu, anugerah-Mu, dan kasih setia yang kami boleh nikmati, alami di tengah-tengah kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik bagi kami. Bahkan saat itu kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami boleh Tuhan memuji nama-Mu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang memberkati setiap hamba-Mu yang sudah ambil bagian dengan berkat berkelimpahan dalam semua apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi panggilan-Mu dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Kami sungguh percaya melalui firman-Mu, melalui persekutuan pada saat pagi hari ini,
melalui perjamuan kami semakin hari semakin diperlengkapi oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik bagi kami. Lebih untuk semua jemaat Tuhan di mana saja mereka berada, biar Engkau Allah yang menjawab setiap pergumulan mereka. Engkau Tuhan Allah yang memberikan perlindungan, bahkan juga Tuhan menyediakan semua apa yang menjadi kebutuhan setiap mereka. Bahkan setiap mereka yang sedang sakit, Engkau Tuhan Allah oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Bahkan juga Tuhan yang dalam kesesakan, yang tidak punya pekerjaan saat yang sedang mencari pekerjaan, Engkau Tuhan menyediakan. Kami sungguh percaya orang-orang yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus ada jawaban, ada kepastian. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk gereja kami tempat ini. Bilang Engkau Allah yang terus memberkati setiap para hamba-hamba-Mu, bahkan juga untuk setiap Tuhan tim penggembalaan. Bila Tuhan Allah memberkati untuk hamba-Mu Bapak Gembala kami, bila Tuhan Allah yang terus memberikan kekuatan, kesehatan, pengurapan khusus dalam setiap apapun yang menjadi visi dan misi hamba-Mu. Bila Tuhan memberkati semua tim, bahkan juga Tuhan untuk para pelayan, setiap jemaat Tuhan, bahkan semua kategorial, baik untuk kaum bapak, kaum ibu, remaja, pemuda, bahkan juga anak-anak sekolah minggu, Tuhan senantiasa hadir untuk memberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau baik bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh bersuka cita karena mereka Tuhan Engkau tambahkan umurnya, yang dia kami sebutkan satu persatu. Biarlah berkat dari Tuhan terus Engkau limpahkan dalam setiap mereka. Engkau berikan Tuhan hati yang setia di dalam Engkau. Ucapan syukur atas setiap berkat-Mu. Biarlah Tuhan Allah menambahkan dalam setiap hati dan pikiran mereka ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan kami, apapun yang menjadi kerinduan kami sungguh percaya Engkau Allah tahu yang terbaik. Sebelum kami memintanya, Engkau telah menyediakan semuanya. Mampukah kami dengan kasih setia Tuhan mengambil bagian Tuhan, dan biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa kami ada di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dalam berbagai apapun goncangan yang sedang terjadi saat ini. Maka Tuhan untuk pandemi saat ini kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau Allah hadir di sana Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu, kasih-Mu, pemulihan untuk bangsa kami. Engkau taruhkan Tuhan roh takut akan Tuhan, bahkan juga kebijakan yang berasal Tuhan, itu semuanya itu ada di dalam kendali-Mu ya Bapa. Bahkan saat ini Tuhan, setiap orang-orang yang berniat jatuh, yang mau Tuhan memecah belah, bahkan juga mengambil keuntungan di saat ini, kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang meneguhkan para pemimpin kami dengan kebijaksanaan, hikmat dari Tuhan, mulai dari presiden sampai ke RT RW Tuhan. Kami berdoa untuk TNI Polri Tuhan, Engkau Tuhan berkati. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, bahkan lebih untuk para medis Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap para medis Tuhan sebagai garis depan Tuhan dalam menangani untuk pandemi saat ini. Berdoa Tuhan untuk setiap pasien yang sedang sakit saat ini, kami sungguh percaya maka bangsa kami, bahkan setiap orang-orang yang sudah kena penyakit daripada pandemi COVID-19 ini Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan dalam setiap mereka. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Masih banyak hal yang kami minta kepadamu ya Allah kami. Kami sungguh percayakan jauh sebelum kami mintanya, Engkau telah sediakan yang terbaik kami. Ini kami ya Tuhan, kami bersyukur dan kami mengakhiri doa kami. Dan sebelum kami mengakhiri, kami menerima berkat dari Bapa. Haleluya, karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, biarlah kita mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Karena Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa,
kasih dari Allah Anak dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita semua yang percaya mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesus langsung berhikmat dan pengetahuan serta berkat. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus terus memberkati kita senantiasa. Amin.